Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Irwan. Mudah-mudahan sahabat semua di sana dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini Bang Irwan masih berkutik, berkecimpung, ngoprek-ngoprek aplikasi Dapodik, yaitu versi yang terbaru 2024. Oke. Namun sebelum ke TKP, Bang Irwan mempersilahkan buat yang baru gabung untuk mensubscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi di channel Bang Irwan ini. Terima kasih. Oke, langsung saja ke TKP. Jadi untuk kali ini Bang Irwan mendapat aplikasi untuk penginputan peserta didik secara manual dan tidak satu persatu, jadi memakai aplikasi dari Bang Danilung atau Bang Ramdhani. Oke, nanti sahabat jika ingin berkunjung ke channelnya bisa dicek di deskripsi video ini. Jangan lupa bantu di subscribe, di like, dan di komen channel Bang Danilungnya. Oke, langsung saja. Pertama kita harus mendownload aplikasi yang diberikan. Ya, aplikasinya seperti apa? Ya, ini Bang Irwan sudah mendownload, nanti sahabat juga bisa mendownload di deskripsi. Nah, ini ada Dapo Shortcut ya versi 6. Nah, kemudian kita cek dulu baca dahulu. Untuk memulai Dapo Shortcut versi 6, nah copy folder ya Dapo Shortcut ke directory C, program file x86 Dapodik data web pps web. Nah, ini nih di folder web ya. Kemudian login Dapodik lokal sampai ke dashboard. Buat tab baru pada browser yang sama ya. Oke, kita eksekusi aja. Aplikasi foldernya kita copy. Yang ini ya. Setelah di download, di copy, masuk ke directory C, program file Dapodik data web apps web. Nah, ini ya, sini nih ya, dari drive C, program file Dapodik data web apps web. Nah, copy di sini, langsung kita paste ya, paste. Nah, di sini kita paste, kita tekan continue. Nah, oke, setelah sudah tercopy ya, kita mungkin bisa buka. Nah, ini isinya. Kemudian kita cek lagi. Nah, di sini login Dapodik lokal ya, kita login. Nah, kemudian buka tab baru dengan ini ya, kita copy ya, ini perlahan aja. Login ya, misalnya ini kita login ya, Dapodik kita buka sampai ke beranda ya, sampai ke sini. Kemudian kita buka tab baru ya, kita buka tab baru, kita paste apa yang tadi kita copy, kemudian kita enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini dan sudah terbaca nama sekolah kita ya. Kalau di sini belum terbaca, maka belum login ya, tekan saja tombol login. Nah, ini untuk subscribe. Yang belum subscribe channelnya Bang Danilung boleh mensubscribe di sini. Nah, oke, untuk selanjutnya penjelasannya, yuk kita simak apa yang dipaparkan oleh Bang Danilung di channelnya. Berikut ya, disimak jangan sampai gagal paham. Setelah itu kemudian kita klik login. Nah, tampilan dashboardnya seperti ini. Ada rekap peserta didik, kemudian grafik peserta didik. Pada versi kali ini baru tersedia menu peserta didiknya untuk tambah PD baru, registrasi peserta didik, dan data periodik. Untuk rombongan belajarnya masih dalam tahap pengembangan. Jadi saya fokuskan dulu di peserta didik. Kita mulai saja pertama di menu tambah peserta didik baru. Nah, teman-teman, jika siswa tersebut belum terdapat di jenjang sebelumnya, misalkan dia tidak sekolah TK, hanya bimbel, ya maka kita harus menginputkan data yang baru. Maka teman-teman bisa inputnya di sini. Saya coba inputkan nama baru. Saat
MSN kosong. Nah, kewarganegaraan di sini bisa cari Kamerun. Nah, tempat lahir silakan. Nah, tanggal lahir sesuaikan saja. Nomor registrasi ini harus diisi. Kalau tidak diisi nanti dia akan merah. Kita isi saja sampai 16. Nomor kakak sama, agama, pilih alamat jalan, alamat RT 11. Nama dusun, desa, kelurahan. Nah, di sini kita bisa mencarinya Kota Bogor. Nah, isi Kota Bogor atau saya cari Bogor Timur. Nah, ini ada nama Ranang Siang. Kode pos silakan isi, lintang 7 silakan diisi. Ini tempat tinggal bersama orang tua sudah terisi otomatis karena biasanya bersama orang tua moda transportasi jalan kaki anak ke 1. Nah, ini teman-teman bisa mengubahnya. Ada nomor telepon, nomor HP, email, nama ayah, nik ayah, tahun lahir. Nah, ini pendidikan ayah, pekerjaan dan penghasilan itu sekarang kalau tidak diisi invalid. Maka teman-teman silakan diisi, misalkan di sekolahnya S1, pekerjaannya karyawan swasta, gajinya sekian. Nah, kemudian nama ibu kandung, nama ibu. Nah, ini standarnya seperti ini ya, sudah saya defaultkan. Setelah semuanya selesai, teman-teman klik simpan. Nah, peserta didik baru telah ditambahkan. Kita coba lihat di aplikasi Dapodik. Nah, ini data siswa baru yang tadi kita inputkan masuk ke sini. Kita cek di validasi. Kemudian di atas ada tombol import data, silakan dipilih. Nah, ini untuk impor data siswa baru. Nah, teman-teman, pertama kita download dahulu template-nya. Kita download saja di sini. Kemudian teman-teman isi sesuai kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Nah, ini kewarganegaraan tidak menggunakan nama uraian. Misalkan ID-nya, ID itu untuk Indonesia. Nah, format tanggal lahir, tanggal dahulu, kemudian bulan, lalu tahun. Nah, ini nik harus diisi. Agama juga sama. Untuk agama juga sama, hanya ID-nya saja, bukan ditulis uraiannya. Nah, dari mana kita tahu ID-nya? Saya sediakan di sini. Di bawah ada cari kode referensi, silakan diklik. Nah, ini silakan pilih referensinya apa. Ada kewarganegaraan, saya pilih kewarganegaraan, maka cari di sini. Misalkan Indonesia. Nah, ini apa? Kode referensinya ini hasilnya. Jadi yang kita kopikan yaitu ini. Kita bisa klik tombol ini atau kita bisa klik saja langsung di sini. Jadi kan ini ID ya sama. Kemudian untuk ID agama, untuk Islam itu 1, Kristen itu 2. Ya, jadi silakan teman-teman sesuaikan, cari saja. Kemudian untuk referensi desa kelurahan, nah ini untuk isi bimbingan alamat jalan. Kemudian ada kode wilayah, nah ini kode wilayah. Jadi tidak menginputkan wilayah kota kabupaten. Jadi kita hanya menginputkan kodenya saja, ID-nya saja. Jadi silakan cari di sini. Saya contohkan misalkan Bogor Timur, di sini saya contohkan
Desa Kelurahan Tajur. Nah, ini kode referensinya. Silakan di copy, kemudian nanti dipastikan di sini. Ya. Nah, ini kode pos, bintang, bujur, silakan diisi. Jadi yang tanda merah ini wajib ya teman-teman, wajib diisi yang tanda merah. Jenis tinggal ID, alat transportasi ID, karena keberapa. Nah, ini yang ID ini ditulis ID-nya saja, bukan uraian. Kemudian ada jenjang pendidikan ayah, pekerjaan ID ayah, dan seterusnya. Ini pakai ID. Ya, jenjang pendidikan pakai ID, pekerjaan pakai ID, penghasilan pakai ID. Jadi tidak pakai uraian. Nah, untuk ID-nya silakan teman-teman di sini cari. Ini pendidikan ada, pekerjaan ada, penghasilan ada. Ya. Nah, setelah semuanya selesai, silakan disimpan. Kemudian impor di bawah ini. Kita beli. Nah, ini ada daftar siswa baru yang sudah diisi. Kemudian klik impor. Nah, daftarnya sudah masuk ke sini. Kemudian langkah selanjutnya kita validasi terlebih dahulu agar data yang dikirimkan ke database ke Dapodik itu data-data yang valid sesuai data referensi Dapodik. Ya, kita klik saja di sini ya. Kita tunggu beberapa saat hingga proses selesai semua. Nah, setelah proses semuanya selesai, kemudian kita klik kirim data. Nah, lanjutkan proses, kirim 9 data peserta didik baru. Jadi ini data-data yang valid ada 9 jumlahnya. Jadi jika ada data siswa yang invalid, itu nanti yang terkirim hanya 8. Jadi ini kirim 9 data peserta didik baru, kita lanjut kirim saja. Klik di sini. Dan tunggu prosesnya berjalan sampai selesai. Nah, proses selesai. 9 peserta didik terkirim, mau gagal terkirim. Kemudian kita tutup saja. Dan kita cek di aplikasi Dapodiknya. Kita reload. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Datanya sudah masuk. Jadi itu untuk menambahkan peserta didik baru melalui proses impor data. Sekarang ke menu registrasi peserta didik. Nah, ini ada siswa yang baru tadi. Teman-teman bisa edit langsung di sini atau teman-teman bisa melalui impor data. Jadi untuk impor data sama, ya menggunakan kode-kode referensi, bukan menggunakan uraian. Nah, jadi nanti saya tunjukkan dahulu untuk edit di sini. Nah, ini untuk edit di sini silakan teman-teman klik tombol hijau ini, nanti muncul ini. Nah, kalau sudah ada datanya ini siswa yang sudah terregister, jadi nanti akan muncul ini. Nah, ini teman-teman bisa mengubah jenis pendaftaran, nomor induk, nomor seri ijazah. Ini kalau misalkan di tingkat 7 ke atas itu bisa diedit ini ya, ini tidak bisa diedit. Nah, ini sekolah asal. Nah, ini untuk hobi, ini untuk cita-cita. Teman-teman bisa editnya di sini. Jadi ini untuk hobi, misalkan ganti, nah, copy, update. Jadi nanti akan berubah. Nah, untuk yang belum terregister, nah ini masih kosong ya. Saya coba register satu, ini nama baru. Klik saja di sini. Jenis pendaftaran saya cek dahulu Dapodik. Nah, ini register. Nah, ini dia belum terregister ya.
saya coba registrasi di sini. Jenis pendaftarannya siswa baru, tanggal masuk sekolah 2003, nomor induk 062, hobi, lainnya cita-cita guru atau dosen. Kemudian kita klik update. Nah, nanti akan terupdate. Kita cek di register. Kita reload dahulu. Nah, ini sudah hilang ya. Kita cari. Nah, nama baru. Nah, ini sudah terregister. Kemudian teman-teman bisa melalui proses impor data untuk updating datanya. Untuk melalui proses impor data ini, teman-teman silahkan download dahulu sesuai kelasnya, atau misalkan siswa baru yang belum terregister, silakan saja pilih ini belum register. Nah, silakan di download datanya. Nah, ini silakan teman-teman isi jenis pendaftaran ID, dilihat kode referensinya di sini. Nah, kalau siswa baru berarti dituliskan angka 1. Nah, tanggal masuk sekolah silakan teman-teman isi, sesuaikan saja. NIPD sekolah asal, hobi, ID hobi, cita-cita. Nah, kalau lainnya itu diisi 6 ya. Kalau ini lainnya diisi 8. Nah, nomor seri biasa dikosongkan saja karena ini baru tingkat awal, baru tingkat sekolah dasar. Kemudian kita simpan. Lalu kita uploadkan di sini. Nah, ini pilih saja data registrasi PD belum register. Jadi ini nanti teman-teman maaf ya. Teman-teman jangan mengubah tulisan. Ya emang ini dikunci, takutnya nanti dibuka. Teman-teman jangan mengubah data ini. Jadi silakan saja impor di sini, masukkan, kemudian klik impor. Nah, ini datanya sama ya. Kita validasi dahulu dan tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah selesai, kemudian kita kirim data. Lanjutkan proses, lanjutkan. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, prosesnya sudah selesai. Kita tutup. Dan kemudian kita cek di aplikasi Dapodik. Nah, ini kita reload saja. Nah, sudah hilang. Jadi data siswa yang baru tadi sudah terregister semua. Nah, kemudian nanti akan muncul di sini. Kita refresh. Nah, tuh. Jadi ini sekarang untuk data periodiknya belum terisi. Jadi ketika siswanya sudah terregister, maka validasi yang lain juga akan muncul. Itu teman-teman ya, untuk impor registrasi peserta didik. Kemudian ke data periodik. Nah, ini loadingnya agak lama karena melalui proses merge. Teman-teman bisa mengeditnya untuk data periodik, teman-teman bisa mengeditnya di sini langsung. Nah, ini 10-10 kita coba edit. Nah, tinggi badan 120, tinggi kedua, tingkat kepala 49, saudara kandung 1. Nah, ini jarak rumah ke sekolah jika melebihi jarak 1 km, maka ini isian terbuka. Ketika kembali lagi, ini isian kosong, kemudian terkunci. Nah, ini waktu 10 menit kita update. Nah, ini data sudah update. Nah, teman-teman juga bisa melalui proses impor data. Nah, ini teman-teman silakan pilih kelas untuk yang belum update atau belum membuat data periodik, maka silakan teman pilih saja periodik baru. Ya, karena di sini masih kosong.
Jadi data periodiknya masih kosong, teman-teman silakan saja pilih periodik baru kita untuk. Nah, setelah berhasil di-download, nah ini tinggi berat badan silakan isi 120 misalkan, berat badan 32 misalkan, lingkar kepala 49 misalkan, jumlah saudara kandung 1 ataupun 2 silakan diisi. Jarak rumah ke sekolah, nah ini jarak rumah ke sekolah diisikan 1. Jika jaraknya kurang dari 1 km, dan isikan 2 jika jaraknya lebih dari 2 km. Nah, ketika kita mengisikan 3 misalkan ya, karena 3 itu tidak ada data referensinya, maka nanti di aplikasi itu akan valid. Nah, ini jarak rumah ke sekolah. Jika jarak rumah ke sekolah, jika di sininya 2, maka jarak dalam kilometernya silakan isi. Nah, ini waktu tempuh jam, berapa jam. Nah, ini waktu tempuhnya menit, berapa menit, silakan diisi. Silakan di sini 15 menit karena tidak sampai dalam hitungan jam. Kita simpan dan kita upload di sini. Nah, ini pilih periodik. Kemudian kita import. Kita mulai untuk validasi data. Nah, ada satu data yang invalid. Jadi untuk jaraknya itu invalid. Kita cek. Nah, ini jaraknya, jarak rumah ke sekolahnya harusnya diisi angka 1 atau 2. 1 untuk kurang dari 1 km, 2 untuk jaraknya lebih dari 1 km. Jadi isikan di sini 2. Kemudian jaraknya berapa kilometer? 1. Kita simpan. Lalu kita upload kembali. Kita validasi. Nah, jadi kalau misalkan datanya sudah sesuai, validasi itu akan itu bisa teman-teman tombol kirim. Jadi teman-teman silakan kirim. Nah, lanjut proses kirim 11 data periode peserta didik lanjut. Kita tunggu beberapa saat. Proses sudah selesai. Sekarang kita cek di Kemudik. Nah, ini yang tadinya masih kosong, kita refresh. Nah, ini sudah terisi. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, untuk menu-menu yang lain, seperti seperti membuat jadwal pembelajaran yang ada di versi-versi sebelumnya, itu teman-teman masih bisa memakai. Nah, bagaimana? Sahabat sudah paham semuanya ya. Jadi cara kerjanya itu simple, gampang. Udah pasti banget dah Bang Irwan mah nggak bakalan mau yang bertele-tele satu persatu input. Ada ekspor import file untuk input data kelas 1 itu pasti yang dicari. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bantu terus channel Bang Danilung serta channel Bang Irwan. Mudah-mudahan semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.